أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Saya ngerasa mulai ada ketenangan dalam batin kalau sholat ya. Tenangan Sampai dalam detik ini, demi Allah, Masya Allah. saya bersaksi bahwa sampai detik ini, ketika saya sholat, saya merasakan ketenangan itu dalam jiwa saya. Masya Allah. Ya, karena saya hanya menyembah satu Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, yang menciptakan kita, yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Saya berani bersumpah, jiwa saya tenang dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah, bersama saya Adam Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas, Ngaji cerdas. yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Amin ya Allah. Tentu bagi mereka yang mau berpikir tentunya kok. Masya Allah. Pada kesempatan yang mulia saat ini, alhamdulillah saya bertemu dengan Ko Riko. Masya Allah. Masya Assalamualaikum Allah. Ko. Waalaikumsalam. Sehat Ko? Sehat, khair. Masya Namanya Allah. siapa? Saya Adam Fatih. Oh, Mas Adam, kenalin saya Riko ya. Baik, Masya Allah. Ko Riko sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Beliau ini adalah seorang dulu yang pernah memeluk agama Katolik aku ya? Iya. Dulu ya, baik. Dan juga kalau bisa dilihat mungkin dari segi wajah mungkin kayak Stephen Chow, Allah alam ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita akan bincang-bincang lagi dengan Ko Riko yang insya Allah bisa menginspirasi kita bersama tentunya. Tapi sebelum ke Ko Riko, baik bagi sahabat ngaji cerdas yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari ngaji cerdas. Alhamdulillah. Ko Riko. Ko Riko ini, mohon maaf nih Ko, dari etnis Tionghoa ya kalau? Ya, Tionghoa asli. Ibu bapak juga sama ya? Ibu lahir di Kalimantan, daerah Singkawang. Bapak daerah Kalimantan Barat juga, Nangapino. Dan kita semua keluarga keturunan dari Tionghoa asli. Tionghoa ya. Ada marganya nggak kalau? Marganya Jap. Jap. Wah, Jap. apa Jap ini? Kalau kata Ko Steven sih, dari peralihan bahasanya jadi Jip. Oh, Jip. Oh, Jip. Jip Kalau ya. kita panggilnya Jip. Jap. Oh, Jap. Tapi kayaknya katanya Ko Steven Jip. Oh, Jip. Jap, Jip gitu. Oh, Jipman itu bisa nggak? Ya mungkin bisa jadi juga ya. Masya Kan ada Allah. juga ya yang marganya Xiao, kayak Ustadz Felix Oh, Xiao Xiao, gitu. iya. Jadi Xiao itu juga termasuk marga. Kayak Ustadz Felix kan, Ustadz Felix Xiao. Ustadz Jadi favorit Xiao ya. tuh Masya Allah. marga kan macam-macam sih. Masya Allah. Oke, Ko Riko. Dulu agamanya Katolik ya? Ya, Katolik dulu. Boleh tahu nggak apa namanya? Kenapa Ko Riko waktu itu meninggalkan agama Ko Riko? Sebelumnya waktu saya meninggalkan agama saya juga sempat mempelajari sih persamaannya ya dulu ya. Mungkin di video sebelumnya udah dijelasin ya kenapa saya meninggalkan. Ya karena intinya saya mencari persamaannya terlebih dahulu. Bagaimana persamaannya antara Islam dengan Nasrani dengan Yahudi. Kalau kita lihat dari persamaannya, ya banyak sih kesamaannya kan. Tapi yang satu-satunya dijalani kesamaannya itu ya hanya umat Islam. Oh gitu kok. Ya. Contohnya apa Ko, yang sama? Contohnya kalau kita perhatikan dari pakaiannya ya. Oh iya. Kalau muslimah kan
pakai hijab ya, Kerudung, menutup hijab, auratnya, betul. begitu. Ternyata di Nasrani pada zaman dahulu dan Yahudi zaman dahulu juga, mereka menutup auratnya juga, kayak gitu. Ya sekarang aja mungkin tidak terlihat pakai hijab ya gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari kultur terdahulunya, Mereka sama-sama pakai tertutup ya kok ya? tertutup. Boleh cek ke, kalau kita misalnya pergi ke gereja Katolik, Bunda Maria, ya, pakai hijab nggak? Tertutup pakai kan? ya, iya, Iya. pakai. Karena sejatinya ya menutup aurat. Pada zaman dahulu seperti itu. Ya, ini kita ngomong apa adanya. Mereka pakai hijab di patung-patungnya itu yang kita lihat. Ya benar nggak saya? Ya kalau salah tolong dikoreksi. Ya, mohon maaf. Artinya meneliti ya kok ya? Iya, lihat. Lihat ternyata dari agama-agama yang agama Katolik ternyata Islam menjalani itu semua, jadi ada kerasa kebingungan gitu ya, kenapa kok Iya. nggak dijalanin ya gitu Ya sempat sih waktu lagi ibadah juga di gereja, sempat banyak kok galau ya, bimbang ya gitu. Waktu di gereja gitu, kok kayak bimbang sendiri ya. Padahal udah dipaksa-paksain itu di gereja ibadah, tapi kok kayak nggak tenang ya. Kayaknya ada pergumulan di hati nih, kayaknya ada yang belum terjawab nih, kayak begitu. Oh gitu. Itu yang saya rasain sendiri. Oh gitu. Ya, Yang sulit terjawab dalam agama Koko waktu itu apa? yang sulit terjawab itu dalam saya sudut pandang perspektif saya, kenapa kok Tuhan saya seperti ini ya? Maksudnya bisa dilihat seperti manusia pada umumnya begitu kan? Ya kalau yang saya tahu kan, yang sejauh saya ketahui, Tuhan itu kan Esa, Tuhan itu kan Maha Kuasa dong, tidak mungkin menyerupai wujud bentuk dan ada rupanya, ya seperti itu. Dan satu-satunya Tuhan yang masuk di nalar logika itu adalah agama Islam, gitu. Masya Allah. Berarti meneliti ya dari agama yang dulu. Lalu kemudian gini kok, pada akhirnya kenapa Koko milih Islam ini? Gimana ceritanya bisa milih Islam nih? Waktu sebelum saya pilih agama Islam, saya mencoba-coba dulu dari perkara ibadahnya. Oh gitu. Misalnya perkara dari sholat. Oh, sholat juga waktu itu? Sebelum masuk Islam, sholat ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, mungkin orang mikirnya saya di masjid ikutan sebagai muslim biasa ya, padahal belum Islam tuh. Belum. Iya. Tapi sholat. Mungkin dikira Intel kali. Ya kayak Intel. Belajar, walaupun saya banyak dinasihatin, banyak salah-salahnya, tapi saya tetap ya udah sholat, lakukan gitu. Ucapannya waktu sholat, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Apa yang diucapkan oleh muslim saya ikutin aja gitu. Ya walaupun nggak ada tuntunannya kan, tapi alhamdulillah saya ngerasa mulai ada ketenangan dalam batin kalau sholat ya. Sampai detik ini, demi Allah, Masya Allah. saya bersaksi bahwa sampai detik ini ketika saya sholat, saya merasakan ketenangan itu dalam jiwa saya. Masya Allah. Ya, karena saya hanya menyembah satu Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, yang menciptakan kita, yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Saya berani bersumpah, jiwa saya tenang dalam agama Islam. Karena saya sholat, sujud hanya kepada Allah. Masya Allah. Berat Tuhan yang menciptakan kita. Itulah sejatinya fitrah Manusia. Iya, kita kembali kepada Allah. Itu kan kalau dari segi jiwa kok. Kalau dari segi akal kok kan tadi kan sempat disinggung juga tuh akal tuh. Ya, kalau dari akal, masuk akal kan Islam itu kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita perhatikan di kepercayaan yang lain, nah begitu kan, kita menyembah tokoh-tokoh misalnya begitu, atau mungkin di satu sisi di tokoh-tokoh yang dituhankan itu ternyata dalam kitabnya sendiri mereka mengatakan juga bahwa Tuhan itu di langit, Tuhan itu ya Esa, Tuhan itulah yang nggak berwujud, nggak berupa. Cuma kitanya saja yang tidak, kurang literasi dalam membaca gitu. Ya kalau kita perhatikan di berbagai macam kitab-kitab terdahulu, entah itu kita sebut Injil, Zabur atau Mazmur, Taurat, kitab-kitab dari agama-agama selain agama Samawi ya,
ya mereka juga mengatakan Tuhan itu satu esa. Kalau kita mau baca. Gitu, Masya Allah. Tapi pada intinya yang melaksanakan ajaran tauhid Tuhan itu satu esa siapa? Islam. Umat Muslim. Muslim. Gitu. Iya. Yang benar-benar melaksanakan. Iya, Masya Allah. Itulah kebenaran. Itu masuk akal ya, Masya Iya. Allah ya. Nggak bisa dipungkiri lagi itu. Jadi kalau ada orang yang mungkin masih kekeh terhadap kitab yang Koko tadi sebutkan, harusnya mereka lebih harus membaca supaya Ya. mereka paham ya. Siapa Ya. yang benar-benar menjalankan ketauhidan selain Islam gitu, misalnya gitu ya. Masya Allah. Luar biasa ya perjalanan kok, Masya Allah kok. Iya, perjalanan Masya Allah. Terakhir berapa ratus kilo ditempuh kali. Nggak bercanda itu. Itu serabutan, jalan-jalan naik motor. Oh gitu. Iya. Ngapain tuh? Iya. Ya, jalan-jalan, Jalan-jalan. ngantar-ngantar minuman, Oh, jualan Masya gitu. Allah. Saya kan dulu, kalau boleh cerita ya, saya ini lahir dalam keadaan tuh sudah punya privilege gitu. Dalam artian privilege itu mungkin waktu saya belum lahir, kakak saya yang kedua belum lahir, orang tua saya sudah mengalami getir pahitnya hidup. Itu kenapa saya bisa tahu? Kakak pertama saya ngalamin ya. Kebetulan kakak saya itu udah ngalamin masa-masa sulit kedua orang tua saya gitu. Mulai dari ibu saya gendong kakak saya saking susahnya gitu. Setelah saya lahir udah brojol ya, saya udah dalam keadaan bisa dibilang sudah menapaki hidup enak kedua orang tua saya alhamdulillah gitu. Jadi kakak saya bisa sekolah tempat yang bagus, cici saya bisa sekolah yang bagus, saya juga di sekolah yang bagus, kehidupan enak, berada, mampu, ya makan cukup, tempat tinggal ada, kayak begitu sih. Cuma setelah saya memeluk agama Islam, yaitu saya harus merasakan vibes euforia, di mana pergantiannya itu berubah drastis. Ibarat kalau saya cerita pergantian dari warga sipil biasa, terus daftar jadi polisi atau tentara, kan mereka digojlokin tuh, Iya, beda, bukan jadi sipil lagi, tapi jadi tentara atau polisi gitu kan, didikannya beda. Sama ketika saya meluk agama Islam, saya kan berarti sudah pilih hidup saya sendiri ya. Ya berarti kan dari masa transisi, saya itu masa transisi yang hidupnya udah enak, udah nyaman, saya harus pontang-panting, bener-bener ngerasain susah gitu. Ya kemiskinan lah, bahasa simpel lah kayak gitu. Kalau dalam segi ibadah ada nggak waktu itu sulit awal-awal? Ini ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau dalam segi ibadah, ya inilah nikmatnya negara kita tercinta ya, Indonesia. Dalam segi ibadah, saya pribadi ya, nggak merasakan gangguan-gangguan atau baik secara fisik, ataupun verbal ataupun secara mental tidak ada gangguan. Ya bisa menjalani dengan tenang. Misalnya saya mau belajar Al-Qur'an, belajar ngaji, ya udah belajar ngaji aja. Tinggal kitanya mau tekun atau enggak. Sebenarnya berarti nggak ada yang sulit ya? Nggak ada. Kebalikannya inilah. Kalau kita lihat ke Palestina, bagaimana mereka? Masya Allah, mereka dari lahir Islam, belum apa-apa, juder, bom meledak, tembakan di mana-mana. Mereka mau ibadah ditembakin. Kurang apa kita enaknya sebagai umat Muslim yang terlahir di negara Indonesia ini? Ya nggak? Betul nggak pemirsa? Betul, betul. Ya kan? Kita ibadah slow aja, tenang. Seperti yang saya alami waktu saya meluk agama Islam. Saya alhamdulillah diayomi, dibimbing, dirangkul, diajarin bagaimana tata cara beribadah yang sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Artinya ketika Koko masuk Islam, ukhuwah Islamiyah itu kuat sekali. Nah itu ya. yang paling saya, Masya Allah ya, luar biasa nih sampai sekarang saya alami, ukhuwah Islamiyah itu kuat banget. Saya merasakan tali persaudaraan itu erat sekali. Tapi tidak menampilkan bahwa walaupun saya punya rasa ikatan kesaudaraan pada saudara Muslimnya kuat, saya tetap juga punya tali kekerabatan dengan saudara yang lain, yang non Muslim ya. Ya, jadi walaupun tidak satu dalam agama, satu dalam persaudaraan bangsa dan negara. Gitu. Satu persaudaraan dalam manusia ya kok ya. Betul. Tepat ya kok ya. Iya. Masya Allah. Terus juga sempat juga Koriko juga sempat ketemu Ustadz Felix dan seterusnya ya. Ustadz Felix ya, Masya Allah itu gimana? idolaku itu. Oh, idola ya. Iya.
Beliau salah satu idola, panutan juga yang suka memberi nasihat kepada saya, Mas Adam gitu. Dikala saya lagi ngedown gitu, saya sih kadang suka cerita ke beliau gitu kan. Dia dikasih masukan, nasihat ya untuk tetap istiqomah pokoknya. Gitu, tetap semangat, jangan putus asa, tetap pada Allah menjalani syariatnya. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum masuk Islam ya, kan saya punya Pernah kepo juga gitu? iya. Oh gitu. Waktu itu juga sempat kan di sekolah saya bawa handphone tab ya. Ya saya di kelas di belakang meja itu saya SMA di Budi Warman ya. Mungkin boleh dicek. Budi Warman. Budi Warman itu ada salah seorang guru, kalau nggak salah dia seorang guru BK ya. Yang itu yang suka anak bandel gitu-gitu kan. Guru. Harusnya saya itu pas di kegap mau diambil handphonenya mungkin ya, atau dimarahin, dinasihatin, ternyata oh lanjut gitu. Jadi guru BK saya ini harusnya mau ngegap saya ini, karena zaman dulu kan bawa HP kan masih Nggak boleh, frontal sekali ya, nggak iya. boleh gitu kan. Nah ternyata guru BK saya, oh nggak apa-apa, lanjut. Kok Karena segitu? di tab saya itu mereknya apa ya? Saya pakai merek murah gitulah. Handphone zaman dulu tabnya itu saya buka Al-Quran, Masya Allah. baca, lihat perbandingannya gitu. Ayatnya itu di surah Al-Ikhlas Oh. tentang ketauhidan, tentang tauhid. Itu kan sepertiga Al-Quran ya, ya kan? Masya Allah. Jadi ayat itu yang mendorong kokoh kuat sampai sekarang ini. Iya, ya Allah itu satu, Tuhan itu esa. Nggak ada namanya Tuhan itu lebih dari satu, nggak ada. Tuhan itu satu, Allah itu esa. Menurut saya untuk Islam yang kafah itu, ini yang dari saya alamin sendiri ya, pribadi ya. Islam yang kafah itu adalah kita yang menjalankan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan mengikuti pedoman tuntunan Al-Quran itu di hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang sahih ya, hadis sahih. Nah contohnya yang dari awal sebelum saya meluk agama Islam sampai saya memeluk agama Islam sampai sekarang ini, salah satu ketenangan yang saya dapatkan Mas itu apa salah satunya? Saya menjauhi riba. Masya Allah. Iya. Dari awal saya peluk agama Islam, saya belum tahu tentang riba. Tapi saya udah lihat di poster-poster itu, bukan spanduk ya, apa sih? Yang ditempel di tiang listrik itu, yang sewa badut kayak atau WC. Ini dia tulis di tiang listrik itu, pinjaman 5 juta, cair. Nanti balikinnya 500.000 dikali 16 bulan gitu. Itu keadaannya saya lagi sulit, lagi kepepet duit. Tapi saya ngeliat tuh, saya kok kurang serk ya, kayak nggak bisa kalau kayak gini. Saya minjam 5 juta, balikinnya bisa 7 juta, 8 juta gitu. Nah ternyata setelah saya lebih perdalam lagi, bagaimana Islam itu yang kafah, itu riba namanya, nggak boleh. Nggak boleh. Ngutang. Yang saya pelajari lagi lebih lanjut, ternyata 1 dirhamnya aja itu setara berzina dengan 36 kali. Iya kan, nauzubillah. Yang paling rendahnya itu berzina dengan ibu kandung. Nah, kenapa saya nggak mau riba ya? Karena saya tahu kalau saya ngelakuin riba, ngutang, nyicil, kredit, segala macam ya, yang akadnya riba, nilainya tambah dari hasil pinjaman awal tadi, itu bakal menyengsarakan, menyengsarakan. Lagi biar nggak diketawain. Iya. Kayak ini. Kita akan membuat sulit hidup kita sendiri. Itu akan mempersulit hidup kita sendiri, Mas Adam. Ya. Nggak bisa kalau kayak gitu. Makanya di dalam Islam kan kita diterapkan ajarannya seperti apa? Qanaah. Hidupnya nggak usah mewah. Maksudnya tarif kehidupan kita tuh kebutuhan aja gitu. Sederhana, yang penting cukup begitu. Percuma kan kita punya handphone 10 yang dipakai juga 1, paling mentok 2. Ya nggak, hidupnya qanaah aja, sederhana gitu. Nggak usah kita terlalu mentereng, wah harus punya nih, tapi dengan cara riba. Nauzubillah minan zalik. Itu akan mempersulit hidup kita sendiri. Itulah salah satu syarat Islam yang kafah ya. Riba itu jauhin ya. Iya, termasuk kita ketika dalam bermuamalah hindari itu akad ribawi. Ya, Karena sekarang banyak faktanya yang masih jalan riba ya. Padahal kita ini kan umat muslim. Kita ini kan umat pilihan. Tapi kenapa kita bisa lemah seperti ini? Ya karena ngelakuin riba itu, Mas.
Sebagai contoh, misalnya seorang ibu rumah tangga sama kepala rumah tangga, pernikahannya padahal adem ayem aja, tapi gara-gara ngelakuin riba, itu bisa hancur rumah tangga, cekcok. Bahkan bukan berujung pada rumah tangga juga, itu bisa nyebar ke yang lainnya. Kalau ngelakuin riba, misalnya riba itu kan bisa merusak berbagai macam ya. Kalau misalnya istri atau suami ngelakuin riba, karena dia riba, utangnya banyak, cicilannya banyak, nggak kekejar, akhirnya suami nggak istri ngelakuin hal yang haram. Misalnya istrinya, nauzubillah minaz zalik, ya jangan sampai kejadian pada kita ya, menjajakan dirinya biar dapat uang tambahan. Buat apa sih? Karena riba itu dari hutang awal tadi, dia ngelakuin dosa lebih besar. Yang suami ngapain tuh? Korupsi, korupsi, makan uang, tilep sana tilep sini. Karena apa? Karena riba buat bayar utang, kredit. Kalau enggak dia ngakalin orang, nipu. Padahal harusnya dia hidupnya tenang, gara-gara riba, jadi nggak tenang, berbuat dosa yang lebih lagi. Ya itulah salah satu penerapan Islam yang kafah. Ya, kita harus jauhin riba. Ya. Iya. Ya. Dan Koko sendiri pernah merasakan itu kayak. Jadi Koko juga punya pengalaman yang sangat itu. Jadi pengen yang nonton ini juga termotivasi ya kok ya. Iya. Kalau pengen hidup tenang, ya alhamdulillah ya, saya sampai sekarang walaupun mungkin saya pernah sempat terjerumus, sempat juga karena kan waktu itu motor nggak punya, motor nggak ada, ya udah terpaksa lah yang paling murah gitu. Tapi tetap akadnya kredit rata. Itu aja yang murah aja, ibaratnya yang cicilannya cuma 300.000 sebulan, itu udah empot-empotan banget. 300.000 cicilan kredit empot-empotan. Karena nggak berkah. Iya, karena itulah gak ada keberkahan. Gak ada keberkahan dalam riba ya. Coba kalau dalam, kita nggak usah ngomong segi agama ya, tapi dalam segi duniawi, Anda punya motor harga 2 juta, tapi seumur hidup dipakai nggak ada tunggakan. Daripada Anda motor mahal-mahal, cicilannya 1 juta sebulan. Ya, mau kayak gitu. Selama 5 tahun bayar terus, nanti nilainya jatuh. Rugi. Ya. Nggak bisa. Itulah syarat Islam yang kafah itu. Baik. Salah satunya itu sih. Dan yang paling naasnya lagi, dalam Al-Quran, Allah juga nantang perang sama orang-orang yang pemakan riba. Allah dan Rasulullah nantang perang, bayangin aja. Yang menang siapa kira-kira? Nggak akan bisa. Sekelas jenderal paling kuat pun nggak akan bisa. Menang dari Allah. Mengerikan ya. Mengerikan, iya. Ya. Jadi Masya Allah ya. Itu baru satu ya. Baru satu kan syariat Islam yang diajarkan kita menjauhi riba. Belum yang lain-lainnya, misalnya kayak tentang sholat, puasa, zakat, kita umroh, kita berbuat baik pada sesama. Walaupun dia berbeda agama, tetap berbuat baik. Termasuk ya, benar kata Mas Adam ya, kita berdakwah, menyampaikan syariat Islam itu bagaimana. Kita menyampaikan risalah tauhid dan risalah kenabian Muhammad SAW, itu salah satunya. Banyak sekali sih kalau kita cerita-cerita soal syariat Islam yang kafah ini ya. Dan itu harus dijalani ya. Ya. Dan harus dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun berada kok ya. Ya. Jangan alergi terhadap syariat Islam apapun itu. Mau riba, mau apa tadi yang Koko sebutkan, harus dijalani gitu. Karena kita sudah menaruh konsekuensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan Allah yang paling paham tentang diri kita kok ya. Masya Allah. Koriko, kan ketika masuk Islam kan Koriko kan pasti kan rame nih ya kan ya. Dari teman-teman gimana responnya tuh? Oh iya, saya teman-teman dekat khususnya. Ya, saya sharing ya, ini pengalaman saya pribadi, pelajaran untuk teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang pemirsa mungkin nonton ini yang mualaf juga belum mungkin, beragama Islam ya, terutama ya, yang udah agama Islam juga, yang udah mualaf maksudnya udah meluk agama Islam. Saya dulu pribadi waktu memeluk agama Islam, ketika saya ketemu teman saya lagi, ini melalui media sosial ya gitu ya, saya tuh langsung frontal gitu sama mereka Mas, langsung kasar, kafir lo gitu. Iya, ya maksudnya kan kita nggak bisa ya asal mengkafirkan seseorang. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu akhir hayat kehidupan orang tersebut, apakah dia akan kafir atau memeluk agama Islam, atau Allah akan berinya hidayah dari arah yang nggak kita ketahui. Nggak ada yang tahu. Betul. Saya aja kaget, yang temen yang saya anggap dia bukan siapa-siapa, datang malam-malam ke tempat saya mau memeluk agama Islam. Lah, saya kaget kan, waduh ini teman sekolah sendiri, teman sekelas. Masya Allah. Iya kan, sama-sama Katolik, mau memeluk agama Islam. Akhirnya saya bingung, wah ini nggak bisa, maksudnya
kita bisa syahadatkan, cuma kan nggak ada saksi yang kuat. Kita kan juga butuh surat untuk legalitas kenegaraan di Indonesia ini. Ya udah, akhirnya saya bawa waktu itu ke Coach Steven ya. Ada Mas Adrian Maulana juga acara di kajiannya Ustadz Fatih Karim ya sama Coach Steven. Masya Allah. Saya nggak nyangka ternyata teman sekolah saya masuk Islam. Agamanya sama kayak saya. Teman kecil mendekat lagi ya? Teman sekolah waktu SMA tuh. Kita nggak ada yang tahu gitu. Makanya kita juga, apalagi nih lebih fatal lagi nih. Kita sebagai muslim, sesama seiman, saudara muslim ya, mengkafir-kafirkan nggak boleh gitu, nggak bisa. Kita udah saudara seiman, masa dikafir-kafirkan nggak boleh gitu. Jadi konotasinya itu harus pas, penempatannya nggak bisa asal nyebut kayak gitu. Mungkin harus ada teknik-teknik untuk apa biar kalimatnya baik ya Ko ya, bagaimana menyampaikannya dan seterusnya. Karena seperti itu. umat Nasrani ini, umat Yahudi, Nasrani ataupun agama yang lain manapun ngelihat kita bukan dari teks Arab gundul, mereka nggak bisa baca. Mereka itu ngelihat kita dari adab dan akhlak kita. Gitu. Bahkan ada kalau kita bisa lihat mereka agamanya Islam bukan, tapi kok perbuatannya apa yang dilakukan ya seperti umat muslim. Nah itu yang diajarkan. Nah itulah kita harusnya malu ya, jangan sampai seperti itu. Berarti awal-awal ketika masuk Islam keras nih ya, nyampein kurang, wah ini Islam yang paling benar gini, tapi ternyata memang sih kalau kita ketahui Islam memang paling benar gitu. Cuma ada penyampaian yang lebih bagus. Cuma caranya jangan sampai keras, apalagi nih yang buat yang baru memeluk agama Islam, jangan langsung dakwahi teman-teman kita pakai dalil-dalil kitab suci mereka sendiri gitu. Nanti kita yang pas dibalikin lagi nggak bisa jawab gimana gitu kan. Mendingan caranya itu adalah tunjukkan akhlakmu yang baik, tunjukkan adabmu yang baik. Kalau kamu punya kelebihan harta, kasih. Ya, walaupun misalnya kita harta pas-pasan, minimal kita menunjukkan, misalnya dulu kita pelit gitu kan. Terus kita jadi baik, misalnya traktir, ajak makan, dah saya yang bayarin gitu. Alhamdulillah Allah telah berikan rezeki kepada saya. Berarti kan artinya, semenjak dia memeluk agama Islam, nggak pelit loh, tapi lebih dermawan gitu. Harap siapa? Allah yang kasih rezeki kepada saya. Jadi dakwah nggak itu? Dakwah aja. Jadi memberitahu bahwa yang berikan rezeki saya Allah. Seperti ini nih, Allah semuanya. Melalui perantarannya macam-macam, misalnya dari bisnis kayak, atau dari kerabat, rekan, keluarga, saudara. Rezeki kan ada aja gitu ya. Yang penting halal. Oke. Begitu juga yang Koko lakukan terhadap keluarga ya? Iya. Sama keluarga, jadi Koko juga nunjukin bagaimana adab, akhlak dan seterusnya ya. Karena kalau apalagi ya yang paling fundamental itu ya keluarga. Yang paling utama itu keluarga ya, menurut saya gitu. Iya, yang benar sih. Betul, emang betul. Keluarga kan. Kalau misalnya dulu kita sama keluarga, sama ibu bapak ngebentak gitu, marah-marah, ngomel, ngelawan gitu. Sekarang setelah meluk agama Islam, iya mah, iya apa gitu. Cium tangannya, hormatin mereka. Mereka ngomong apa, ya didengerin lah. Jangan dilawan. Walaupun misalnya ibu kita, aduh ibu nggak suka kamu pakai baju warna merah, ganti baju biru. Turutin aja baju ganti biru. Aja ya? Iya, ganti aja. Selama itu tidak menentang syariat agama, misalnya kamu pergi ke dukun deh. Nah, itu baru maaf mah, ini aku harus menyampaikan. Maaf Pak, aku harus menyampaikan. Dalam agama Islam kita dilarang datang ke dukun. Kenapa? Karena itu udah perbuatan syirik besar. Syirik itu apa sih? Maaf Pak. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Jadi kita mengakui selain Allah ada lagi orang hebat selain Allah. Itu siapa? Makhluk itu, dukun, orang pintar. Nah, itu kan sebagai salah satu contoh dakwah ya. Menjelaskan secara baik-baik gitu. Walaupun kita ada pilihan hidup, misalnya kita pengen jadi pengusaha gitu, atau jadi pedagang, ibu bapak kita nentang, jangan, kamu kerja aja nak. Nah, kan bisa caranya baik-baik, begini loh ma, gini loh pak. Beda waktu misalnya orang yang belum masuk Islam, nggak mau, aku maunya seperti ini gitu. Nah, itulah kita kalau udah memeluk agama Islam, tunjukkan akhlakul karimah kita pada orang tua ya, saudara-saudara. Ya pokoknya jangan seperti kayak dulu lagi lah, tabiat itu harus lebih baik lagi. Jadi jangan lempar apa-apa, jangan lempar dalil, jangan lempar kamu harus gini, nggak bisa kayak bahkan gitu. Orang tua yang muslim sekalipun, yang mereka ngajarin kita ngomong, mereka nggak bisa baca ayat-ayat suci Al-Quran, belum bisa ngaji, nggak tahu Arab gundul, ya jangan kita lawan mereka. Mereka yang ngajarin kita ngomong loh, iya kan? Jangan kita lawan, walaupun dia
orang tua kita muslim gitu. Mau muslim non muslim beda agama tetap Dia orang atau tua. orang tua, birrul walidain. Biru walidain. Nggak boleh kita ngelawan. Bahkan Allah tegas sekali dalam Al-Quran aku ya. Allah ngomong kalau ibu itu jangan dibantah walaupun dengan kata ah. Tuh Iya. tegasnya. Ya. Itulah ayat suci Al-Quran mengatakan nggak boleh mengatakan kepada orang tua aja itu ya. Padahal Iya. sekali itu Ibu nggak boleh. Nggak boleh. Itu masya Allah ya indahnya Islam. Ya, Masya Allah. Ya cukup berperilaku baik kepada orang tua perkara hidayah biar Allah yang kasih. Ya, begitu kita tugasnya sebagai anak atau keluarga mendoakan yang terbaik buat mereka. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Ya Allah, berikanlah rizki yang berkah untuk kedua orang tua hamba ya Allah. Berikanlah hidayah, petunjuk jalan dan kebenaran untuk kedua orang tua hamba ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka keberkahan sebagaimana orang tua hamba mendidik hamba dari lahir sampai sekarang ini. Ya itu kita harus mendoakan orang tua kita. Nggak boleh doa yang jelek-jelek. Ya, Koko itu yang Koko doakan terus kepada orang tua ya. Iya, ya mendoakan kepada orang tua yang terbaik lah. Supaya Semoga dapat hidayah, keberkahan, kesehatan. mudah-mudahan kalau insya Allah nonton ya dia dengar mudah-mudahan asbabul nuzul hidayah insya Allah. Amin. Seneng nggak Kok kalau misalnya Ya. Koko ngeliat orang tua tuh jadi muslim? Ya masya Allah senang banget kan. Seneng ya. Kayak Ustaz Feli kan kakaknya masuk Islam juga gitu. Iya, masya Allah. Baik Kok. Berarti by the way katanya papa mama juga punya usaha ya Kok ya? Iya, gitu jadi alhamdulillah ya saya dibesarkan. Ya alhamdulillah nih karunia dari Allah, yang rezeki dari Allah. Saya dibesarkan dari keluarga pedagang. Maksudnya penghasilannya itu halal untuk anak dan istrinya, itu ayah saya dan ibu saya. Ayah ibu saya ini kegiatan perniagaannya itu adalah toko material. Ya, di samping itu juga saya tahu banget persis ayah dan ibu saya hasil perniagaannya itu disumbangin juga. Oh gitu. Iya. Tiap tahun kalau lagi tahun kurban, tahun haji kan, memang ya bukan berupa hewan kurban, tapi berupa beras buat warga sekitarnya. Iya. Itu minimal nyumbang tuh bisa beratus-ratus kilo itu. Wah, Masya Allah ini nggak kebayang gimana. Ya, itu gebukan untuk para muslimin ya. Iya, kita boro-boro nyumbang sekilo. Kadang lewat kotak amal 100.000, 1.000, 100.000, 1.000 aja. 100.000 ya simpen dulu. Aduh, gitu. Sekali-sekali lah beraniin diri 100. Gitu. 100.000 ya. Iya beraniin lah sekali-sekali gitu. Coba nanti akan kerasa efek timbal baliknya. Nanti Allah akan ganti ratusan, puluhan, bahkan sampai ratusan kali lipat, bahkan tak terhingga. Nggak ada yang tahu kan namanya rezeki itu. Bagaimana timbal baliknya Allah memberikan kepada kita. Ya begitu. Kalau kita berbagi nggak akan miskin, tapi yang ada tambah kaya. Yang ada tambah kaya. Tapi kalau niatnya itu karena Allah, walaupun dia sedekah, kok tetap miskin ya? Ya itu sedekah itu ya emang karena Allah, jangan harap karena kaya juga. Tapi yang udah kejadian nyata yang sudah kita lihat kan, kebanyakan orang ketika sedekah makin kaya. nggak ada. Makin miskin. Saya cek berita, kayaknya nggak ada deh berita yang Pak Fulan sedekah, jatuh miskin. Nggak ada. Kaya rata-rata sih. Masya Allah. Iya. Ya, Abdurrahman bin Auf contohnya, sahabat Nabi ya. Ya, Masya Utsman bin Allah. Affan juga. Utsman bin Affan juga. Bahkan sampai merinding. Abdurrahman bin Auf tuh sampai berdoa, ya Allah kenapa kok banyak mulu artinya gitu. Ya karena mereka rajin sedekah ya kayak Masya Allah. Ya. Tapi sekarang udah baik hubungan sama keluarga kok. Hubungan sama keluarga alhamdulillah sih sampai baik. sekarang baik. Bahkan ini saya mau dikirimin sushi ini dari Masya apa? Allah. Kakak saya kan yang perempuan nih Cici ya. Usahanya kuliner juga sushi dan tentunya sushinya halal. Saya udah tahu karena nggak pakai bahan-bahan seperti mirin, alkohol, sake. Ya pokoknya halal lah gitu. Itu ada Sushi Mas namanya. Nama usahanya Sushi Mas. Sushi Mas. Kalau bapak ibu saya kan material. Di mana materialnya dicondet. Oke. Jangan area tengah. Nanti dikasih ini ya kok tabelnya ntar di bawahnya ya. Baik. Kok kalau misalnya keluarga Koko misalnya ada nggak pesan-pesan yang pengen Koko sampaikan kepada keluarga apa? Kalau misalnya pesan-pesan untuk supaya mereka tuh dapat hidayah, kira-kira Koko mau ngomong apa tuh? Ya, yang ingin saya sampaikan kepada keluarga saya ya. Kalau saya sih jujur pribadi kalau ke keluarga itu belum bisa semaksimal mungkin ya dalam
berdakwah seperti teman-teman lainnya kan mereka dengan lantang, tegas, berani, tapi tetap dengan cara yang hikmah ya, lembut ya. Misalkan kayak teman saya sendiri nih, udah saya anggap seperti saudara, namanya Mas Pierre Renaldi Stefano Warau. Oh, Ketika Mas ya Pierre. kan Mas Iya, Pierre yang jualan teh tarik sama kue THC itu. Kita pernah juga wawancara. Ya, itu kawan saya, itu kerabat juga, itu Masya dekat. Allah. Nah, beliau waktu itu mendakwakan ibunya bawa kitab. Oh gitu. Bawa kitab Arab gundul, kitab ulama, dikasih lihat, ini loh, Ma, nih kitabnya ini loh. Ini ajaran seperti ini gitu. Alhamdulillah ibunya terketuk hatinya dan menjauhi larangan dari larangan yang Allah larang gitu. Ya kalau saya kayak begitu jujur belum bisa. Dia lama di Al-Qur'an ini nih. Nggak bisa. Ya paling menunjukkan dengan cara akhlakul karimah sih, berbuat baik, mencontohkan. Baik. Yang saya harapkan itu kalau saya pengen boleh ngomong, ya cuma bisa doain sih kepada orang tua. Maunya gitu, doain orang tua biar Allah aja yang berkehendak. Masya Allah, tabarakallah. Kok kabarnya Koko apa namanya, selain Koko berkegiatan jualan juga Koko ya? Iya. Jualan apa tadi? Jualan minuman. Minum apa nih kalau betul? Minumannya teh tarik. Teh tarik ya. Ya IG-nya Hidayah Drinks. Hidayah Drink ya. Masya Macam-macam nanti jualan minumannya Baik, juga nanti kan. bisa pesan di situ ya Kok ya? Atau Bisa. di mana kalau biasa kalau pesan? Nanti langsung DM ke IG saya bisa di @hendriko95_. Nanti ada foto saya Mas Felix di situ. Masya Allah. Iya. Gitu ya. Kok ada pesan-pesan kan nih untuk para mu'alaf nih? Iya. Seperti yang Koko sudah alami saat ini, untuk pesan-pesan untuk para mu'alaf seperti apa Kok? Kalau ada pesan-pesan? Kalau pesan-pesan ya, Masya Allah ya, pertama saya mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah memeluk agama Islam. Semoga istiqomah, hijrahnya benar-benar karena Allah. Walaupun dalam keadaan sesulit apapun, ujiannya seperti apapun, tetaplah di jalan agama yang hak ini, agama Islam. Jangan takut kita miskin, karena miskin itu sesaat. Kaya pun juga ada waktunya. Namanya roda kan berputar, jadi nggak usah khawatir ya buat kita yang mau memeluk agama Islam. Ntar dijauhin teman, ntar jabatanku. Nanti Allah akan gantikan rezeki kita dari arah yang nggak disangka-sangka. Pokoknya kita selalu bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Yakinlah hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Kalau untuk kaum muslimin seluruh Indonesia menyaksikan, apa yang pengen Ya. Koko sampaikan? Pesan saya untuk teman-teman yang Islam sudah dari lahir, tetap semangat ya. Kalau yang mereka baru hijrah gitu kan, misalnya dulu mantan pemabuk atau mantan pendosa yang lain gini-gini, ya udah itu namanya dosa masa lalu, ditutupin aja aibnya, nggak usah diceritain lagi ke yang lain. Dan kita tetap harus semangat menjalankan syariat Islam ini. Misalnya kita dulu, wah aku kan udah hijrah, ya udah digeber sholatnya gitu, Oh iya. digeber ngajinya, khatamin Qur'annya, lancarin ngajinya. Saya pun juga masih belajar ngaji kan, tetap gitu. Ya tetap belajar kita kan, Harus sebagai tetap muslim, harus belajar. Yang sekelas ulama pun juga belajar. Harus belajar. Halakoh terus. Masya Allah. Antum juga halaku terus ya? Kok ya? Ya masih bertahap. Bolong-bolong ya. Alhamdulillah. Baik. Baik. Masya Allah, itulah kisah hijrah dari Koh Riko. Semoga jadi inspirasi ya Kok ya buat sahabat ngaji cerdas nih. Dan juga amal jariah buat Koh Riko nih. Insya Allah. Amin. Ya, Kok ya. Ya. Yang nonton insya Allah dapat hidayah, terus kemudian jadi rajin sholat. Gara-gara nonton ini asbabul hidayahnya mudah-mudahan ya Kok ya. Amin. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih sahabat ngaji cerdas yang sudah menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji cerdas, jangan lupa subscribe ya. Masya Allah. Syukran jazakallah.